Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, ketemu meneh karo aku, Gus Afik. Mugi-mugi panjenengan kabeh tansah pinaringan sehat, tentrem, rejeki sing berkah, lan ati sing sumunar. Ada satu rahasia besar tentang tanah kita, tanah yang kita injak saban hari, tanah pusaka peninggalan para leluhur, Nusantara. Rahasia ini bukan sekadar tentang emas, batu bara, atau nikel, tapi tentang jati diri bangsa. Selama ini, kita sibuk dibikin bingung. Seolah-olah kita bangsa lemah. Seolah-olah kita butuh bantuan luar untuk bisa maju. Padahal justru dunia yang butuh Indonesia. Coba pikir, dari kekayaan laut sampai gunung, dari kebudayaan sampai kebijaksanaan. Indonesia itu mutiara dunia yang disamarkan jadi batu biasa. Tapi siapa yang menyamarkan? Siapa yang menyembunyikan rahasia ini? Bukan cuma bangsa asing, tapi juga para elit ilmu dan kekuasaan yang takut kalau Indonesia bangkit. Karena kalau Indonesia sadar akan kekuatannya, baik secara ilmiah maupun spiritual, dunia akan berubah. Ingat ini baik-baik. Indonesia bukan bangsa yang kecil. Kita adalah pewaris peradaban besar. Dulu, Mataram dan Majapahit tidak sekadar kerajaan. Mereka adalah pusat ilmu, pusat teknologi, pusat harmoni. Candi Borobudur bukan cuma batu bertumpuk, itu adalah kode peradaban yang belum selesai dibaca oleh dunia. Dan para leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya pindah alam. Masih menjaga kita, dari balik tirai semesta. Masih menunggu, saat anak cucunya kembali sadar akan jati diri. Nek awakmu ngelingi sejarahmu, awakmu bakal ngerti masa depanmu. Dan sekarang, saatnya kita kembali membuka kitab lama. Bukan kitab fisik, tapi kitab batin, yang ditulis dengan getaran rasa dan intuisi para leluhur. Yang menampakkan bangunan megah sebagai faktanya. Sedulurku yang waras-waras wae, ingatlah satu hal yang sering dilupakan. Indonesia bukan bangsa kecil. Kita bukan anak bawang dalam sejarah dunia. Kita adalah pewaris peradaban agung. Peradaban yang pernah menerangi Asia Tenggara. Bahkan menggetarkan dunia jauh sebelum bangsa lain mengenal tinta dan kitab. Borobudur, mahakarya dunia, abad ke-8 M. Di tanah ini, nenek moyang kita membangun Candi Borobudur, di abad ke-8 Masehi, dengan presisi astronomi dan filosofi yang luar biasa. Bukan sekadar tumpukan batu, tapi perpaduan antara langit dan bumi, antara sains dan spiritualitas. Bahkan ilmuwan dunia seperti Sir Thomas Stamford Raffles dan arkeolog Belanda tertegun, karena Borobudur dibangun tanpa semen, tapi masih kokoh lebih dari 1.200 tahun. Lokasi, Magelang, Jawa Tengah. Luas kompleks, 123 x 123 meter. Dibangun oleh dinasti Shailendra, Kerajaan Mataram kuno. Tahun, sekitar 780-830 Masehi. Kerajaan Sriwijaya, pusat ilmu dan maritim Asia, abad ke-7 sampai ke-13. Dari tanah Sumatera, muncullah Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Di abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, kapal-kapal Sriwijaya sudah berlayar dari India ke Tiongkok. Tak hanya dagang, tapi juga menjadi pusat pendidikan Buddha internasional. Ribuan pelajar dari Tibet dan Tiongkok belajar di sini. Wilayah kekuasaan, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Kamboja. Bukti sejarah, prasasti Kedukan Bukit, berita dari Tiongkok, Ising. Pusat kekuasaan, Palembang. Masa kejayaan, 682-1025 Masehi. Majapahit,
Kerajaan Superpower Asia Tenggara, 1293-1527. Di abad ke-14, muncul Majapahit, kerajaan yang bahkan disebut oleh sejarawan barat sebagai Empire atau Kekaisaran Asia Tenggara. Dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Gajah Mada bersumpah dalam Sumpah Palapa, tidak akan berhenti sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Wilayah kekuasaan: seluruh Indonesia modern, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, Filipina bagian selatan. Bukti sejarah, Kitab Negara Kertagama, Prasasti Kudadu. Masa kejayaan, 1293-1478 Masehi. Tokoh, Raden Wijaya, Hayam Wuruk, Gajah Mada. Bahkan sejarawan Tiongkok, M. A. Huan, yang ikut ekspedisi Cheng Ho, menyebut Majapahit sebagai negara yang makmur, bersih, dan teratur. Kerajaan-kerajaan lain yang tak kalah hebat. Kerajaan Kutai Martadipura, abad ke-4 Masehi. Kerajaan tertua di Indonesia, berpusat di Kalimantan Timur. Meninggalkan prasasti Yupa, batu besar dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Kediri, 1042-1222 Masehi. Terkenal dengan karya sastra besar seperti Kakawin Baratayuda dan Arjuna Wiwaha. Menjadi pusat sastra dan budaya Jawa klasik. Kerajaan Ternate dan Tidore, abad ke-13 sampai ke-17 Masehi. Penguasa rempah dunia, kerajaan Islam besar di Maluku. Diperhitungkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kerajaan Aceh Darussalam, 1496-1903. Dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, 1607-1636, yang mengangkat martabat Islam dan ekonomi Aceh. Mengirim pelajar ke Makkah dan Mesir sejak abad ke-16. Jangan lupa, kita pernah menjadi poros dunia. Di saat Eropa masih tenggelam dalam abad ke-8. Nusantara sudah membangun kota-kota, sistem irigasi, pelabuhan dagang, dan sekolah filsafat kejawen. Kita punya pengetahuan pertanian, astronomi, arsitektur, pelayaran, hingga mistisisme spiritual tingkat tinggi. Peta kekuasaan, estimasi luas wilayah Majapahit. 5 juta km, melebihi luas Indonesia sekarang, 1,9 juta km. Ini berarti wilayah Majapahit mencakup hampir seluruh Asia Tenggara Maritim saat ini. Apa artinya bagi kita hari ini? Bangsa yang lupa sejarahnya, akan mudah dipecah belah. Tapi bangsa yang mewarisi kebijaksanaan leluhur, akan bangkit lagi. Maka Gus Afik berpesan, bukan saatnya minder jadi orang Indonesia. Tapi bangga dan bersyukur kita dilahirkan di negeri pewaris cahaya peradaban. Saat dunia kehilangan arah, Indonesia akan jadi cahaya dari timur. Kembali ke akar. Kembali ke nilai. Kembali ke warisan luhur Nusantara. Jati diri bangsa Indonesia. Apa itu jati diri bangsa Indonesia? Jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Surodirjo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kekuasaan dunia akan luluh oleh cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.